Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Umaru radhiyallahu anhu yaskutu minal khawfi idza sami'a ayatan minal Qur'ani. Wa kana Umar, dan Umar itu yaskutu, beliau sahabat Umar itu jatuh minal khawfi karena takut kepada Allah. Idza sami'a ayatan minal Qur'ani, jika beliau mendengar satu ayat minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Yaskutu minal khawfi, beliau jatuh minal khawfi karena takut kepada Allah, maghsyan alaihi, hale pingsan, tersungkur. Jadi Sayyidina Umar ini sekalipun orangnya gagah perkasa dan pemberani, tapi kalau beliau itu takut, ya, datang perasaan takutnya kepada Allah, beliau sampai terjatuh. Mendengar satu ayat Al-Quran sekalipun itu bisa membuat beliau ini jatuh, tersungkur. Wa akhadha yawman tibnatan, dan pada suatu hari beliau itu mengambil jerami, batang padi. Faqala ya laitani kuntu tibnatan, kemudian beliau sambil berkata, ya laitani kuntu tibnatan, kenapa saya tidak dijadikan tibnatan, sebatang jerami. Walam aku syai'am madhkura, dan aku menjadi tidak disebut-sebut, ya. Artinya dengan dicatatkan oleh Allah sebagai jerami, niscaya tidak ada pengaruh, tidak menjadi apa-apa, dan tidak pula akan disebut-sebut oleh orang. Artinya menjadi sesuatu yang tidak diperhitungkan. Itu jerami. Ya laitani lam talidni ummi, kenapa aku dilahirkan? Artinya kenapa aku dilahirkan oleh ibuku. Ini artinya beliau berharap, ya, melamun, kenapa dia itu tidak dilahirkan saja di bumi ini. Wa yabki katsiran, dan beliau menangis banyak-banyak.
menangis sejadi-jadinya, hatta tajri dumuhu, sehingga mengalir air matanya, min ainaihi, dari dua matanya, fakana fi wajhi khatani aswadani, maka di wajah Sayyidina Umar itu ada dua garis yang hitam, minat dumuri, karena air mata. Jadi Sayyidina Umar ini di bawah matanya ini ada garis kehitam-hitaman. Ini bekas dari air mata yang sering mengalir ketika takut kepada Allah, ketika mengingat siksa-siksa Allah karena dosa-dosa. Lebih-lebih Sayyidina Umar ini sebelum beliau masuk Islam memang diriwayatkan beliau itu termasuk orang penjahat, ya. Orang penjahat. Beliau bisa mabuk, minum khamr. Beliau juga bisa menjadi pembunuh. Bahkan Rasulullah sendiri mendapat ancaman dari beliau untuk dibunuh. Jadi benar-benar melampaui batas tingkat kejahatannya. Sehingga barangkali wajar kalau kemudian terus beliau ini masuk Islam pada saat-saat sudah muslim, sudah mukmin. Beliau sering menangis ketika mengingat masa-masa kelamnya, mengingat dosa-dosa yang telah beliau lakukan. Dari kisah Sayyidina Umar, sahabat Umar, yang semula seorang kafir yang jahat, yang pembunuh, yang penganiaya, kemudian beliau masuk Islam, menjadi sahabat Nabi, dan bahkan menjadi khalifah yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sangat istimewa. Dari peristiwa perjalanan hidup beliau, dari semula kafir kemudian masuk Islam, ini bisa kita ambil hikmah, sebuah pelajaran yang sangat berharga, bagi kita. Bahwa kita itu tidak boleh merasa bersih, merasa suci ketika kita melihat orang-orang yang secara kebetulan saat itu, ya, dia masih dalam keadaan maksiat, masih dalam keadaan durhaka kepada Allah. Satu misal, kita melihat orang di jalan berpenampilan preman, ya, bajunya kotor, kemudian badannya penuh dengan tato. Ini kita tidak boleh kemudian meremehkan, ya, merasa jijik memandang dia itu seakan-akan hamba yang kotor, ya, seakan-akan manusia yang kotor dan tempatnya neraka. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu
bisa jadi di kemudian hari ya, atau esok hari dia memperoleh hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga dia bertobat, minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah. Dengan taubatnya seorang hamba, betapapun besar dosanya, betapapun banyak dosanya, Allah akan memberikan ampunan. Karena Allah itu kasih sayangnya sangat luas, melebihi dari murkanya, sehingga kita tidak boleh, sekali lagi kita tidak boleh meremehkan orang-orang yang kita pandang bukan orang yang taat ibadah ya. Orang-orang yang durhaka itu kita remehkan. Sekali lagi jangan sampailah kita meremehkan. Nanti bisa-bisa kita malu ya. Kita dipermalukan nanti di hari pembalasan. Siapa tahu justru malah dia lebih duluan masuk surganya daripada kita. Kenapa? Karena dia orang yang asi, orang yang bermaksiat itu ternyata sudah taubat. Ketika dia taubat, maka terhapuslah segala dosanya. Nah, sementara kita yang sudah merasa rajin ibadah, merasa tidak berdosa, sehingga tidak sungguh-sungguh ya, minta ampunan, mohon ampunan kepada Allah. Begitu meninggal kelak di akhirat dia sudah masuk surga duluan, sementara kita masih di luar surga. Ini kan malu nih ya, malu nih. Jadi jangan sampai sekali-kali kita menganggap remeh kepada orang lain, sekalipun dia itu kita pandangi sebagai orang yang pendosa. Karena urusan rahmat Allah, urusan kehendak dan kasih sayang Allah itu kita tidak tahu. Contohnya itu Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Siapa yang mengira kalau ternyata beliau itu nantinya akan menjadi sahabat Rasulullah, menjadi orang yang dijanjikan surganya, jaminan surganya. Ya sama sekali tidak ada yang menyangka Umar, seorang penjahat itu ya, seorang pembunuh itu di kemudian hari akan menjadi orang yang mukmin, yang mulia, yang terhormat di hadapan umat manusia, sekalipun di hadapan Allah Ta'ala. Ada sebuah kisah. Ada seorang abid, orang yang ahli ibadah, dia terkenal wali ya. Dia terkenal wali, ahli ibadah. Kemudian seorang lagi orang ahli maksiat, bertolak belakang. Satunya itu abid, satunya asi, ahli maksiat. Ini berpapasan pada saat berjalan di depan masjid, di depan masjid. Begitu saling menatap wajah, kedua-duanya saling spontan, kedua-duanya saling membuang muka,
menolehkan mukanya. Yang seorang abid menoleh membuang mukanya itu dalam hatinya merasa jijik, merasa tidak pantas matanya digunakan untuk memandangi orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala, sehingga segera dia palingkan wajahnya. Lah yang satunya yang asi, yang ahli maksiat, dia juga membuang mukanya, memalingkan wajahnya. Begitu menatap pandangan kepada seorang abid itu langsung membuang mukanya, memalingkan mukanya. Di dalam hatinya merasa kalau dia itu tidak pantas sebagai seorang asi memandangi orang yang ahli ibadah, orang yang dekat kepada Allah. Rasanya malu. Dengan peristiwa ini, kemuliaan dari seorang abid yang semula kondang wali ini langsung oleh Allah dicabut itu kemuliaannya, kemudian dipindahkan kepada orang yang ahli maksiat. Kenapa? Karena tadi hatinya ini yang diperhitungkan oleh Allah. Satu itu merendahkan, satunya memuliakan. Jadi satunya merendahkan, orang yang abid ini merendahkan orang lain, merendahkan makhluk Allah, merendahkan hamba Allah. Nah sementara yang ahli maksiat ini memuliakan orang yang ahli ibadah, memuliakan makhluk Allah, memuliakan hamba Allah. Jadi akhirnya berganti, ya, kemuliaan itu berpindah kepada orang yang semula, yang asi itu, yang ahli maksiat itu. Jadi sekali lagi bahwa Allah tidak memandang fisiknya, ya, tetapi memandang hatinya, memandang niatnya. Oleh karena itu kita mesti harus pandai-pandai mengelola hati kita, perasaan kita, hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hikmahnya Sayyidina Umar yang semula kafir kemudian masuk Islam. Kita bisa ambil sebuah hikmah, sebuah barokah dari peristiwa ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar man baka min khasyatillahi hatta ya'udal labanu fi dzar'i. La yalijun nar, tidak masuk neraka. La yalijun nar, tidak masuk neraka, man, orang, bagia yang menangis, min khasyatillahi, karena takut kepada Allah Ta'ala, hatta ya'udal labanu fi dzar'i, sehingga ada air susu yang bisa masuk ke dalam payudara, ke dalam punting payudara. Artinya mustahil, ya, orang yang matanya menangis
karena takut kepada Allah Ta'ala itu sampai masuk neraka. Itu bisa masuk neraka ya. Nanti kalau ada air susu yang masuk kembali ke lubang-lubang punting payudara, ini mustahil. Masa ada air susu masuk kembali ke payudara, mustahil ya, mustahil. Itu sama seperti dihikayahkan ada seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Dalam Al-Quran kan begitu. Orang kafir itu tidak akan masuk ke surga ya. Bisa masuk ke surga nanti kalau ada seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini mustahil. Jadi berkahnya orang takut kepada Allah Ta'ala itu akan memperoleh surga Allah Ta'ala. Dia dijamin untuk tidak masuk ke dalam neraka. Lanjut, wa fi taqaiqil ahbari yu'ta bi 'abdin yaumal qiyamati fataljahu sayi'atuhu. Di dalam kitab Taqaiqul Ahbar diceritakan bahwa ada seorang hamba didatangkan untuk dihisab di hari kiamat itu. Kemudian ditimbang, timbangannya amal perbuatannya itu, amal jeleknya itu lebih berat. Fayu'maru bihi ilan nari. Kemudian seorang hamba itu dihalau ke neraka, digiring, disuruh ke neraka. Fatatakallamu sya'ratun min sya'rati ainihi, maka berbicara sya'ratun sehelai rambut dari rambut kedua matanya. Jadi ada rambut matanya ini yang memberikan kesaksian. Wa taqulu, dan rambut itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, Rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qala membakia min khasyatillahi haramallahu tilkal aina 'alan nari. Ya Tuhan kami, utusan kamu, Rasul kamu Muhammad itu pernah bersabda, kata si rambut itu, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah, maka Allah akan mengharamkan mata itu masuk ke neraka. Wa inni bakitu min khasyatika, dan sungguh aku telah menangis ya. Aku telah menangis karena takut kepada kamu. Jadi fayaghfirullahu lahu, kemudian Allah memberikan ampunan kepada hamba itu. Wa yastakhlisuhu, dan Allah mengamankan atau menyelamatkan hamba itu
minan nari dari neraka. Bi barakati sya'ratin wahidatin, karena keberkahan sehelai rambut, satu helai rambut. Karena tabki min khasyatillahi fid dunya, yang mana dia telah menangis, ya, telah menangis karena takut kepada Allah pada saat di dunianya. Wa yunadi, dan memanggil-manggil Jibrilu alaihissalam, malaikat Jibril itu terus memanggil-manggil. Naja fulanun ibnu fulanin bi sya'ratin wahidatin, telah selamat fulan bin fulan, karena disebabkan kesaksian satu rambutnya, kesaksian satu rambut. Ini istimewa sekali. Jadi di hari kiamat nanti ada seorang hamba yang sudah dihalau, digiring untuk masuk ke neraka. Tiba-tiba ada sehelai satu rambut dari matanya atau bulu mata ini, ya. Ini bersaksi, ya. Katakanlah protes, ya, bersaksi, nadanya protes kepada Allah Ta'ala. Ya Rabb, wahai Tuhanku, Rasul kamu, Rasul panjenengan itu telah bersabda bahwa siapa saja orang yang menangis matanya karena takut kepada kamu, niscaya Allah akan mengharamkan mata itu untuk masuk neraka. Dengan protesnya sehelai bulu mata ini, kemudian Allah memberikan ampunan kepada hamba itu. Lalu malaikat Jibril mengumumkan, ya, fayunadi, memanggil-manggil, fulan bin fulan telah terbebas dari api neraka karena sebab kesaksian satu helai rambut mata. Seperti itu. Jadi kita berbicara kesaksian, ya. Kesaksian ini penting, ya. Karena itu dia selamat berkah dari kesaksian, hanya kesaksian satu helai bulu mata. Makanya sering saya sampaikan, ya, kepada halayak ramai, ya, kepada kawan-kawan saya, pada saat kita diundang untuk acara selamatan, kemudian diminta untuk barokah bacaan surat Yasin, itu saya sarankan lebih baik kita itu membawa surat Yasin sendiri-sendiri, kemudian nanti sampai di tempat waktunya dimulai pembacaan surat Yasin dan tahlil, ya, kita bisa baca surat Yasin itu dengan nadhar, ya, tidak bil ghaib, tidak dengan hafalan. Sekalipun sesungguhnya kita bisa melakukan seperti itu, karena ada keberkahan. Satu itu mata kita gunakan untuk membaca, itu insya Allah ada pahalanya. Yang kedua, mata kita itu juga kadang-kadang berdosa juga,
berdosa juga. Karena itu dengan membaca surat Yasin atau harapan kita akan menjadi kafarah, akan menjadi penebus dosa mata. Itu semua nanti akan menyaksikan di depan Allah. Kemudian tangan digunakan untuk memegang mushaf Al-Quran, baca Yasin. Itu kelak akan memberi kesaksian di depan Allah, akan memberikan kesaksian di depan Allah. Sekaligus mudah-mudahan dengan dua tangan kita itu memegang Al-Quran juga akan menjadi kafarah kita. Tangan kita tidak bisa lepas dari perbuatan dosa. Dengan memegang mushaf Al-Quran, maka harapan kita mudah-mudahan dosa-dosa tangan kita itu berguguran, berjatuhan rontok. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi bidayatil hidayah ila akhirih wallahu alam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.